Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini. Dengan sisa dana yang masih ada di rekening khusus untuk dapil, saya akan terus memberikan bantuan alat kesehatan, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, dan sebisanya mendukung pemberdayaan anak-anak muda di dapil saya sampai dana tersebut habis. Bung Rocky, ini ada satu peristiwa atau pernyataan yang cukup mengejutkan ini dari Rahayu Sarasvati. Ini anaknya pengusaha besar Hasim Joyo Hadikusumo, dan kita tahu Hadikusumo itu adalah adiknya Pak Prabowo. Jadi Rahayu Sarasvati ada keponakan Pak Prabowo, dia mengundurkan diri sebagai anggota DPR. Yang cukup mengejutkan ini karena pernyataan dia pada bulan berapa ya? Bulan Januari atau Februari lalu, itu yang sekarang kemudian diviralkan lagi. Ini berkaitan dengan pernyataan dia soal ya katanya kalau generasi muda itu jangan terlalu bergantung pada pemerintah, bisa jadi pengusaha, jadi apa begitu. Dan ini dianggap oleh netizen, dianggap dia nggak pantas dia ngomong seperti itu karena dia kan punya privilege sebagai anak pengusaha besar dan sekarang dia menjadi keponakan dari seorang presiden. Ya, memang mengejutkan, tetapi saya kira itu satu sikap etis yang mendorong Rahayu Sarasvati berhenti dari keanggotaannya di DPR. Tuh, kita mulai memahami bahwa yang sungguh-sungguh hendak diutamakan adalah tadi sikap etis itu. Kenapa dia bisa dengan segala macam cara mau bertahan, tetapi memang ada satu momentum ketika manusia itu berbicara dengan nuraninya dan mengatakan oke, saya pasti ada sesuatu yang tidak layak di mata rakyat, maka dia mundur. Jadi kelihatannya uraian yang diterangkan oleh Ibu Rahayu Sarasvati itu jadi semacam pedoman etik baru dalam politik Indonesia. Itu apapun, bahkan pasti bukan soal flexing, pasti bukan soal korupsi, pasti bukan soal gaya-gayaan, tetapi bagi seseorang yang mau menilai dirinya sendiri, dia dengan jujur dan dengan berani mengatakan saya pasti telah menyakiti rakyat, karena itu saya mundurkan diri. Itu sikap yang betul-betul otentik, sikap yang menunjukkan watak dan kualitas dari seorang dari manusia, dalam hal ini dari Rahayu Sarasvati. Jadi kita coba jadikan itu semacam cermin untuk menilai bahwa di dalam kasak-kusuk politik kita hari ini tetap orang punya harga diri itu yang mungkin bagi Rahayu Sarasvati, ya dia di ujung keterangan persnya dia mengatakan dia akan tetap memperjuangkan hak perempuan, dia akan menuntut keadilan, dia akan berpihak terus pada janji dia. Tetapi perjalanan politiknya ada kerikil, mungkin kerikilnya bahkan cuma sebutir pasir, tetapi dia merasa bahwa ada yang tidak etis yang sudah dia ucapkan. Karena itu dengan sangat bijaksana dan bertanggung jawab dia mundurkan diri. Nah, model semacam ini yang kita inginkan sebetulnya tuh, tanpa harus diperintah oleh partai, tanpa harus ditekan oleh rakyat, tetapi datang dari kesadaran diri. Itu yang kita sebut sebagai kondisi awal yang diperlukan ketika seseorang berupaya untuk memikirkan rakyat, dan di dalam kecelakaan kecil dia tahu bahwa dia gagal untuk mewakili kepentingan rakyat. Dia bisa minta maaf, tetapi sekaligus dia mengatakan karena saya bersalah, saya merasa saya menyakiti rakyat, maka saya berhenti. Itu
Dan tidak ada lagi alasan lain, karena secara absolut moral dari Rahayu Saraswati, moral call dia itu mengatakan bahwa dia bertanggung jawab, oleh karena itu dia mengundurkan diri dari kedudukan dia sebagai wakil rakyat. Kenapa kasus Saraswati ini, Saras ini kita saya anggap penting untuk Anda komentari, Bung Rocky, karena dalam berbagai kesempatan kan selama ini bahkan sering Anda ulang-ulang ini pentingnya etikabilitas di atas elektabilitas, bahkan juga di atas intelektualitas ya. Nah, saya pikir penting Anda untuk mengulangi lagi apa yang Anda maksud. Apakah hal yang dilakukan oleh Saras ini tepat itu sebagai sebuah contoh? Ya betul, Bung Hersu. Berulang kali di forum FNN dan di semua tempat saya ucapkan prinsip yang dulu kita sebut 3 filter untuk menapis calon-calon legislatif ini. Pertama adalah saya sebut etikabilitas. Kedua saya sebut intelektualitas, baru elektabilitas. Jadi seseorang dilayakkan untuk mewakili rakyat kalau keterangan awal yang dia ucapkan itu comply dengan kondisi etis dia itu. Jadi seseorang, persyaratan pertama bukan elektabilitas tetapi etikabilitas. Kalau dia lulus ujian etikabilitas, baru lapisan kedua, filter kedua kita pasang, yaitu mengukur intelektualitas. Baru yang ketiga elektabilitas. Jadi hanya yang punya kapasitas etikability dan intellectuality yang boleh mengajukan diri untuk dihitung elektabilitasnya. Kan rumusnya begitu kita bikin dari dulu. Nah sekarang ada pembuktian bagus bahwa Ibu Rahayu Saraswati sudah terpilih, tapi kemudian dia mengevaluasi dirinya berdasarkan peristiwa-peristiwa selama seminggu ini, berdasarkan bahkan ada peristiwa baru di Nepal. Lalu ada inner call dia itu mengatakan bahwa saya mengundurkan diri. Jadi ini contoh bahwa seorang anggota DPR lengkap persyaratannya, secara etikabilitas dia teruji, secara intelektualitas pasti Sarah melampaui kapasitas normal di dalam kedudukan dia sebagai anggota DPR. Intelektualitasnya pasti bagus, etikabilitasnya bagus, dan karena itu elektabilitasnya benar, maka dia terpilih. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa ada yang belum lengkap pada dia, yaitu ketidakhati-hatian atau semacam, ya walaupun kesalahan kecil tetapi rasa harga diri dia itu menganggap bahwa dia bersalah. Jadi itu yang kita sebut sebagai dia melakukan sesuatu dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nah di sini moral call itu penting sekali. Jadi kita balik lagi pada uraian kita berkali-kali bahwa kehidupan politik hanya mampu diselenggarakan di dalam kondisi etikability yang sempurna atau mendekati sempurna. Dan pembuktian itu dilakukan oleh Saudara Sarah, yaitu mundur karena menganggap bahwa etikability-nya itu belum lengkap. Sementara yang lain bahkan di dalam defisit etikability, di dalam defisit intelektualitas memamerkan justru elektabilitas. Nah karena itu kita bisa pastikan bahwa elektabilitasnya itu pasti elektabilitas yang basisnya adalah amplop, kan itu intinya. Jadi kita bergembira sebetulnya bahwa mulai ada semacam threshold ethics yang harusnya dipasangkan pada semua anggota DPR, dan itu dimulai oleh tindakan bermutu dari Ibu Rahayu Saraswati. Apa yang dilakukan oleh Saras, saya pikir ini sangat bagus ya kalau kita jadikan sebagai standar baru pertanggungjawaban moral seorang pejabat publik. Ya karena hanya ucapan dia yang terjadi beberapa waktu yang lalu, kemudian sekarang ini kemudian dinilai oleh publik itu termasuk pernyataannya menyakitkan, dan kemudian dia tanpa babi bu dia mengundurkan diri. Ya tentu kita tidak ingin membandingkan protes-protes publik kemarin, mahasiswa, masyarakat sipil, dengan apa yang terjadi di Nepal. Ketika kita lihat betapa brutalisme, gelap matanya publik itu, bahkan dipamerkan kekerasan itu. Perdana Menterinya diuber, istrinya korban, pejabat-pejabat keamanan itu digiring seperti tahanan oleh masyarakat sipil. Jadi kita lihat bagaimana di dalam rumus keresahan sosial itu ketika deprivasi
dan disparitas tidak bisa lagi diatasi oleh negara, maka yang terjadi adalah brutalisme itu. Tentu kita ingin hindari itu, karena itu kita ingin supaya seseorang yang di dalam sorotan publik tidak lengkap perlengkapan etikabilitasnya itu, ya sebaiknya mengundurkan diri itu. Itu contohnya. Tetapi yang terjadi sebaliknya tuh, begitu banyak mereka yang sudah tersorot buruk secara etika tetapi tetap bertahan dengan alasan ya ini adalah menunggu perintah presiden, menunggu keputusan partai. Buat apa? Etikability itu diuji real time. Begitu Anda merasa bahwa Anda melanggar etik, maka hati nurani Anda mengatakan saya bersalah, dan itu kejujuran itu yang membahagiakan sebetulnya. Nah, kita mulai memandang politik itu dari sudut yang kita sebut ethics of care, etika feminisme, yaitu bertanggung jawab, karena care itu artinya mengasuh, dan salah mengasuh itu artinya kegagalan untuk membina generasi, dan itu konsekuensinya kehidupan atau bayangan kehidupan di masa depan, bayangan kesempurnaan kehidupan di masa depan itu gagal dipertahankan. Jadi sekali lagi kita ingin jadikan contoh bagus tindakan etik dari Ibu Rahayu Saraswati yang mundur karena kata hatinya bilang saya mundur sebelum ditegur oleh publik bahkan itu. Jadi kelihatannya kita jadikan ini sebagai patokan baru, sebagai dalil baru, peradaban politik baru untuk meminta mereka di dalam kabinet, di dalam parlemen yang gagal untuk memahami kehendak rakyat, yang harusnya mundur. Dan tetap rakyat akan mencatat bahwa tetap ada satu masa ketika rakyat turun kembali ke jalan dan menuntut pertanggungjawaban etik dari tokoh-tokoh yang sudah pernah tersorot publik, bahwa ya tercium kecil bahkan seharusnya sudah sadar diri itu dijadiin dipanggil KPK, dipanggil kejaksaan, udah penanda bahwa ada sesuatu tuh. Nah itu yang saya kira mulai kita biasakan supaya kontrol kita itu mendahului keputusan publik. Kontrol diri kita itu justru yang harusnya kita perkuat supaya kita tidak perlu dikontrol oleh publik sebetulnya tuh. Nah, menjadi politisi pertama-tama ada kontrol terhadap kapasitas dia, kontrol terhadap kualitas etik dia, dan itu memerlukan bukan sekedar pelatihan di partai, tetapi dia berasal dari semacam sikap biasa disebut habits of the heart, itu datang dari kebiasaan menganggap bahwa demokrasi itu pertama-tama bukan soal siapa yang memenangkan election, tetapi siapa yang pada akhirnya diuji secara moral. Jadi setelah ada election, setelah proses elektoral dia menangkan, maka ada proses baru yaitu ujian moralnya tuh. Jadi dari elektoral ke moral itu yang kita sebut sebagai ukuran untuk menguji kapasitas dan integritas seorang pejabat publik.